Beredar video pendakwah Ustadz Yahya Waloni diusir oleh jamaahnya. Saat sedang mengisi tausiah, video tersebut langsung viral dan menjadi sorotan. Besok Anda cari juga yang pendukung Jokowi di sini. Terus siapa yang mau politik? Kalau saudara masih percaya kepada Yahya sampai detik ini, saudara memang betul-betul bodoh. Tolong pikir itu baik-baik. Ustadz Yahya Waloni itu adalah seorang pembohong yang besar, dan sekarang dia sedang melakukan aksinya berbohong di mana-mana untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, untuk mencari biaya hidupnya. Sangat disayangkan menghidupi keluarga, istri dan anak-anak dengan cara yang berbohong. Dalam video tersebut tampak Yahya Waloni sedang duduk di atas panggung untuk menyampaikan tausiah. Tiba-tiba ada beberapa jamaah pria yang naik ke atas panggung. Keduanya sempat terlibat adu mulut. Sejumlah jamaah yang ada di luar masjid juga berteriak meminta Yahya Waloni tak memberikan tausiah. Eko pun tadi mengaku ikut gembira dengan kabar terjadinya insiden penolakan dan pengusiran Ustadz Yahya Waloni oleh jamaahnya sendiri. Dari semua berita viral yang bertebaran, yang paling pantas disyukuri adalah Yahya Waloni diusir jamaahnya saat sedang ceramah, begitulah kata Eko. Sebelumnya diberitakan satu cuplikan video yang memperlihatkan Ustadz Yahya Waloni nyaris diusir jamaah saat sedang ceramah ramai diperbincangkan. Dalam video itu tampak Ustadz Yahya Waloni sedang berdebat dengan salah satu jamaah pengajian. Bahkan pendakwah kelahiran Manado itu sempat disoraki. Jamaah yang lain ikut beberapa kali meneriaki agar Ustadz Yahya keluar dari tempat berceramah. Selain itu, ada juga yang menyoraki takbir di depannya. Saya minta Ustadz di sini berceramah tidak bawa-bawa politik, begitulah teriakan salah satu jamaah. Siapa yang bawa-bawa politik? Begitulah balas Yahya Waloni. Potongan ceramah Ustadz Yahya Waloni itu diunggah pada kanal YouTube Pendeta Action. Sosok yang belakangan ini banyak menguak fakta tentang Yahya Waloni ke publik. Pendeta Action juga menyampaikan bahwa jamaah Yahya Waloni bakal menantang dan menolak ceramah yang dinilai tidak mendapatkan berkat. Ia juga menyampaikan bahwa ceramah dari Yahya Waloni tidak menyejukkan hati. Dia tantang oleh jamaahnya sendiri karena perbuatan-perbuatan dalam ceramahnya tidak membawa berkat bagi orang-orang yang mendengarkan, begitulah ujar Action. Di akhir video yang diunggah Pendeta Action tampak seorang pria berkacamata yang berkata, "Jika saudara masih percaya sama Yahya sampai detik ini, berarti saudara memang betul-betul bodoh. Pikirkan baik-baik," begitulah ucap pria. Alih-alih meruntuhkan rezim yang sedang berkuasa, Ferdinand dengan nada bercanda menantang Ustadz Yahya menggulingkan kekuasaan kepada desa atau kades. Jika itu saja tak sanggup, kata dia, maka jangan bermimpi besar menumbangkan kekuasaan besar. Numbangin kepala desa aja dulu coba, bisa apa enggak? Jangan ketinggian, mimpinya kayak anak kecil-kecil. Yang tidak tanggapi, begitulah ujar Ferdinand. Media sosial kembali dihebohkan oleh pernyataan kontroversial pemuka agama. Ustadz Yahya Waloni baru-baru ini dalam ceramahnya mengatakan, virus corona atau COVID-19 hanya menyerang orang munafik. Selain melontarkan pernyataan kontroversial itu, ia juga menghina Raja ke-7 Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, karena menutup kota Mekah. Orang Arab pun jadi pengecut. Raja Salman pun kehilangan iman. Kosong Mekah, gak ada yang berani umroh. Saya bilang, Mekah yang sekarang ini sudah hilang keislamannya, begitulah kata Yahya. Peserta jamaah pun bertepuk tangan menyambut pernyataan ustadz tersebut. Dalam tayangan video yang berulang kali melontarkan pernyataan bahwa virus corona hanya menyerang orang munafik. Sontak video itu pun mematik kemarahan warganet yang menonton. Banyak yang menilai pernyataan Ustadz Yahya tidak valid dan sebaliknya justru mendoakan agar dia terkena corona. Jika suatu saat dia terkena corona, kita sebut saja dia sebagai Yahya Waloni sang munafik, begitulah kata akun @narkose. Beberapa warganet juga meminta agar ceramah yang berisi hal-hal seperti itu dihentikan. Sebaiknya ceramah-ceramah seperti ini dihentikan. Jika masih melawan, lebih baik segera proses hukum, begitulah kata Bengkal Tanah. Salah satunya Monas Al-Aidid.
Dalam akun media sosialnya, ia berharap umat Islam berani bertindak kepada Yahya Walloni yang selama ini kerap mengumbar kebencian. Ustadz Yahya Walloni akhir-akhir ini banyak disoroti sejumlah kalangan lantaran isi ceramahnya yang kontroversial. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Khalil Nafis akhirnya menyikapi terkait polemik Yahya Walloni. Khalil Nafis menilai bahwa seharusnya seorang mu'alaf harus belajar lagi ilmu keagamaan dan jangan keburu-keburu menjadi ustadz. Mu'alaf harusnya belajar dulu, jangan buru-buru jadi ustadz. Masyarakat pun hendaknya cari penceramah yang bisa ngaji dan berilmu. Ini perlu dibina, dibimbing, kecuali kalau tak mau ya, telah tulis Khalil. Tak hanya itu, Khalil Nafis juga menghimbau masyarakat untuk mencari penceramah agama yang bisa mengaji dan memiliki ilmu. Khalil menyampaikan hal tersebut saja menanggapi warganet yang memberikan video Yahya Walloni sedang ceramah soal menabrak anjing. Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ceramah Yahya Walloni menuai polemik. Salah satunya saat ia mengaku dengan sengaja menabrak seekor anjing hingga kakinya pincang, lantaran hewan itu dianggapnya najis. Sebelumnya, Khalil Nafis juga membuat cuitan yang mengomentari soal mu'alaf. Ia menyebut orang yang baru masuk Islam belum punya ilmu banyak soal agama Islam. Dalam sebuah video yang ia bagikan di cuitannya itu, Khalil menjelaskan bahwa seorang yang bercerita soal prosesnya menjadi mu'alaf itu sah-sah saja. Tapi seorang mu'alaf jangan menyampaikan sesuatu yang tidak ketahui pasti kebenarannya. Karena dia mu'alaf harus mengetahui kerangka di ajaran Islam, maka dia perlu hidayah menceritakan lalu mengajak orang yang sadar berislam itu boleh. Dianjurkan bahkan untuk tidak mendakwah pada orang lain, begitulah kata Khalil melansir Islamiyah Channel. Dalam video tersebut tampak Yahya Walloni sedang duduk di atas panggung untuk menyampaikan tausiah.